salah satunya petani. Petani kelapa sawit juga menjadi korban dari karhutla. Nah, kadang-kadang petani suka dituding jadi penyebab pemicu kebakaran lahan dan hutan, padahal itu belum tentu mereka. Karena saya yakin sekarang teman-teman petani sudah terdidik, sudah lebih maju, sudah memasuki generasi kedua, atau bahasanya sudah naik kelas. Jadi teman-teman petani sudah punya kesadaran untuk mengantisipasi karhutla. Nah, disinilah kita mengundang Ketua Umum DPP Apkasindo, Insinyur Gulat Manurung, medali emas Manurung. Beliau juga sekarang ini sedang menyelesaikan doktor lingkungan, jadi beliau masih studi doktor lingkungan di Universitas Riau ya, Bang Gulat ya, kalau tidak salah. Iya, benar. Jadi kita mau mendengarkan penjelasan dari Bang Gulat terkait karhutla ini, karena itu tadi Bang, kadang-kadang petani suka dituding, padahal belum tentu petani. Yang jadi korban juga petani juga. Nah, ini kalau tadi bicara korban kan itu kita harus lihat dulu, karena kolaborasi karhutla ini juga membutuhkan partisipasi teman-teman petani, dan setahu saya teman-teman Apkasindo ini juga sudah membentuk satgas karhutla di tiap-tiap desa untuk bersama-sama mencegah api supaya tidak menjalar kemana-mana. Dan juga sebagai informasi Bang Gulat, Riau dan Kalbar ini salah satu provinsi yang tahun ini titik apinya paling terendah. Saya pikir disitulah mungkin ada peran dari teman-teman petani kerjasama dengan teman-teman perusahaan dan teman-teman pemerintah daerah untuk menekan titik api di tahun ini. Itu tadi data saya dapat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik, silakan Bang Gulat medali emas Manurung untuk menyampaikan informasi maupun ada gagasan apa yang ingin disampaikan di bedah buku kita pada sore ini. Silakan Bang Gulat. Terima kasih Bang Koyum di Indonesia, keren ya. Karena Bang Koyum, saya suka kalau di pembedah dan ataupun pembahas dari makalah dari Ibu, karena materinya cukup bagus tadi kan, pasti lebih asik ya Bu. Nah, salam hormat dari kami petani sawit Indonesia. Kami adalah petani yang selama ini duduk, tetapi perhatikan dari 305 nampaknya 50% di oleh petani sawit Indonesia, Bang Koyum. Nah, jadi biar petani naik kelas sudah belajar untuk bagaimana budidaya sawit yang secara baik dan benar. Yang pertama saya sampaikan juga Bapak Ibu, tahun 2014 pernah diundang ke ILC, Indonesia Lovers Club, menjadi narasumber di TV One ya, saya. Jadi saat itu saya bahwa kebakaran itu ada diakibatkan oleh dua, terbakar dan terbakar. Ya, ini sebelum masuk ke materi yang oleh bukunya Pak Rio. Kalau dibakar, tentu kita berpikir apa membakar? Pertama untuk membuka lahan dan rembet. Yang kedua adalah bakar. Dia ada capek bersengketa dengan salah satu operasi, salah satu selesai. Karena petani melihat jika bakar maka dicabut izinnya, petani itu membakar aja kebun sawitnya supaya dicabut izinnya, selesai persoalan. Nah, ini yang perlu kita lihat juga dibakar. Saya perhatikan dari yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, khususnya di buku Rio, ini cukup ya, cukup sekali ya Pak Rio. Saya mencoba, saya tidak banyak, saya pikir ya pakai makalah. Kalau petani suruh buat makalah agak repot mungkin ya. Jadi lebih bagus verbal aja Bapak Ibu. Nah, plus ini ada dua. Pertama, lahan yang aktivitas manusia. Yang kedua, terbakar ada aktivitas manusia. Nah, kalau yang terbakar untuk tidak ada aktivitas manusia, itu saya definisikan adalah sabotase. Nah, isu yang untuk merusak sawit Indonesia adalah isu kebakaran lahan. Nah, karena dengan tegaknya sekarang pemerintah melalui ketegasan hukum dari Kapolri sampai ke bawah, apabila terdapat api jabatan, karena itu ketegasan luar biasa. Nah, sekarang kalau kita lihat, kenapa masih ada saja terbakar untuk kelompok yang di lahan yang tidak ada aktivitas? Ini adalah
sabotase. Kita menempatkan sawit Indonesia itu jelek. Nah, ini kita melihat dari kacamata berbeda, Bapak Ibu. Pertanyaannya yang kedua, siapa yang membakar? Nah, ini yang perlu kita selidik, bukan tuduh. Tetapi titik api yang terjadi di Riau pada awal tahun ini, ada yang aneh. Tidak pernah terbakar di tanah pojolik merah kuning. Kok tiba-tiba api ada di tengah yang membakar tengah harga sawit bagus. Logikanya di mana? Nah, satu hal setelah terbakarnya itu muncul bisa di resal, bisa online segala macam bakar lahan di perkebunan sawit. Nah, tadi kita jeli lihat tidak asal seperti kata di buka kebun sawit manusia jadi atau sakit perut yang benar. Kalau di Jakarta kan curah banjir, apakah semua meret? Tidak, Bu. Nah, jadi itu jadi kita melihatnya dari sisi yang berbeda. Nah, makanya saya lebih dari bunga. Melihat terbakar ini, kenapa selalu diarahkan sawit? Karena itu seksi. Kenapa seksi? Karena 41% sawit itu dikelola petani. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau itu diganggu ekonominya, maka akan dapat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, yang saya perhatikan ya sekarang ini, isu-isu ya, aja, Bang Yum. Siap, ya, Jelas. Bang. Jelas, Bang. Tapi agak putus-putus, Bang. Distribusi. Putus-putus ya, Pak. Ya, agak putus-putus. Ya. Mungkin sinyal di Pekanbaru kurang bagus ya, Bang ya. Karena Bang Gulat ini langsung dari Pekanbaru. Apa pemanjat itu? Suruh mereka ya. Oke, sudah jelas, Mbak? Siap, oke. Oke, maklum kantor teknis channel. Terima kasih. Kalau saya melihat persoalan saat ini adalah persoalan yang benar butuh ketegasan hukum. Itu membakar lahan. Ya, fakta ini yang saya dapat. Kebetulan saya juga yang meneliti. Kebakaran lahan periode sampai ke bulan 6 kemarin itu didapat bahwa yang terjadi di Riau karena Riau yang selalu sorotan adalah terjadi yang tidak ada aktivitas, sedangkan 40% titik api itu berada di hati. Setelah dihitung balik untuk kebun sawit, titik api itu ada di korporasi dan 5% itu ada di kebun masyarakat, sedangkan 5% itu ada di Sempluk. Pertanyaannya, data yang ada, apakah ada orang membakar kebun sawit sudah berumur 10 tahun yang benar? Nah, sekarang kalau kita lihat pada efek kita bahwa kebakaran sawit merugikan karena kita semua menganggap sawit atau aktivitas di perkebunan itu jahat. Tidak ada yang mengatakan bahwa memang itu seperti itu. Maaf sebentar. Enggak. Apa? Mana? Ini. Sebentar kita tunggu karena mungkin Bang Gulat sedang menyesuaikan dengan sinyal. Ya, itu tadi karena di maklum Bapak Ibu semua di Pekanbaru memang persoalan sinyal ini. Oke. Sudah jelas, Pak. Jelas. Oke, Bang, tapi masih agak ada gangguan. Sudah, oke, Bang. Ya. Sudah, Bang. Udah jelas, Pak. Sudah, tapi masih ada delay juga. Ya. Belum saya bagus. Oke. Oke, jelas. Oke, Bang. Lumayan, Bang. Lumayan. Lumayan ya. Baik. Oke. Terima kasih, Pak Jen, ya. Ini kalau kita melihatnya itu adalah bagian yang politisasi menyalahkan daripada ekonomi saat Indonesia.
Nah, misalnya yang terbakar itu sedikit dari yang tidak ada masalah. Bisa kita lihat bahwa itu adalah sedikit dari yang banyak investasi risiko kita punya hutan yang luas. Yang masalah kalau yang terbakar itu dari yang sedikit. Nah, jadi kita perlu mengerti bahwa sawit itu sebab kebakaran dan lahan. Dalam konteks ini, Bapak Ibu, petani yang sudah naik kelas, petani ini lahan itu sudah ada dampaknya. Dan jadi itu Pak sudah menunjukkan itu dashboard panjang kuning. Dashboard yang memonitor 24 jam, monitor 24 jam semua aktivitas hutan di Riau. Efeknya adalah ibu-ibu satu orang yang mau mengambil atau membiarkan itu saja ataupun tidak sengaja ada di tubuh. Nah, khusus untuk petani yang rata-rata tinggal di kebun, dia melakukan aktivitas memasak ataupun melakukan aktivitas dapur itu apa di dalam kebun, artinya dan lain sebagainya. Banyak terjadi di tengah petani. Namun dengan adanya dasar tadi penyuluhan yang luar biasa, apa daripada hukum, maka data yang kita tahu untuk sampai bulan Juni itu hanya 5% ada di tengah sawit dan 19% ada korporasi. Tetapi kalau kita lihat, kita kemungkinan itu kesengajaan membakar lahannya kan sawitnya sudah berbuah, justru HTI yang banyak diri pada 6 Januari. Nah, kalau kita lihat daripada persoalan ini seperti yang disampaikan dalam punya strategi menangani perkara kan. Nah, ini yang dari persoalannya. Persoalan kebakaran lahan itu ada tidak sengajaan. No, disengaja. Ada lagi namanya petani. Kalau dia membuka kebun cara membakar, susah ditemukan. Ini kalau mungkin pada 20 ada aktivitas itu. Oleh karena itu, ini disampaikan dalam buku ini lagi mengambil kebijakan dan persidangan karena banyak putusan yang tidak akan pengadilan. Masa orang dendanya 1,7 triliun gimana itu? Apakah sudah ada dilakukan penelitian bahwa hutan yang itu kan sekian gitu? Ada bagaimana bisa itu masih triliun diganti? Mungkin 1,7 triliun ini dihitungnya mungkin sama. Nah, kan ada bukti sampaikan Pak Rio ini bisa menjadi kita semua bahwa ada kesilapan dalam kalau dipakai tentu perlu perbaiki. Yang kedua ya, saya sampai kesimpulan saya di sini. Jadi kok malah negara ya tunggu masyarakatnya. Bisa ya? Kenapa negara bukan masyarakatnya? Nih, karena kebakaran ini kita juga perbaiki. Bukan undang-undang Cipta Kerja masukkan bahwa tata kelola kebakaran lahan ini tidak seperti menggunakan definisi yang lama lagi. Definisi yang lama dia tidak melihat faktor yang sebelumnya, tetapi dia ada faktor ketika kejadian terbakaran lahan. Nah, ini mungkin perlu kan bagaimana menghitung secara jujur nilai kerugian apabila memang terjadi dengan kebun. Karena kebakaran itu orang bisa akibat lalai ini apa? Padahal si katakan petani sudah berusaha membuat air segala macam, lalai dalam konteks tidak mampu mengatasi kebakarannya menuju kebunnya bisa saja ataupun indikasi lainnya. Mungkin itu bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kebakaran itu ada bukan bencana, adalah risiko kita sebagai agraris, sebagai negara penghasil sawit terbesar. Kita sudah menjadi risiko harus besar. Sekarang kita melihat risiko yang besar ini harus dari sisi bagaimana menyelesaikan permasalahan, bukan
dengan cara menghukum. Negara sudah menciptakan undang-undang kerja. Negara tidak hanya domain memenjarakan, melakukan denda dan lainnya. Mungkin itu dulu saya sampaikan. Terima kasih kepada Sawit Indonesia. Salam hormat kami, petani sawit Indonesia di 22 provinsi, 134 kabupaten. Salam setara petani sawit Indonesia. Ya, terima kasih Bang Gulat Medali Mas Madrung. Tadi sempat ada gangguan dalam penyampaian presentasinya, tapi kita dapat menangkap maksudnya Bang Gulat bahwa jangan lagi kebakaran ini lebih dilihat dari aspek penindakannya ya, tapi bagaimana pencegahan, kemudian pengendaliannya ini yang perlu dilihat, karena jangan sampai nanti kemudian teman-teman petani sawit ini juga kadang telunjuk jari menunjuk ke teman-teman petani. Nah, ini kita tidak ingin seperti itu, karena itu tadi dikatakan tadi oleh Pak Rio bahwa banyak faktor yang menjadi pemicu kebakaran lahan maupun di kebun, khususnya di kebun kelapa sawit.